Ya, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat dini hari. Yang nontonnya malam-malam ya Selamat kan? subuh ya, Subuh, maghrib, maghrib isya, bisa. pokoknya semuanya deh. Udah mah selamat. Itu kan, yaudahlah, selamat datang di akhir zaman. Ini edisi cuma ngobrol-ngobrol aja, percakapan bersama Subhan Hidayat. Subhan Hidayat. Oh. Oh yang tahu ya? Kalau yang tahu, nah Subhan Hidayat. Perkenalkan dulu, siapa namanya? Oke, guys, perkenalkan nama saya Subhan Hidayat. Sesuai nama channel saya, guys, Subhan Hidayat. Subhan Hidayat. Subhan teh Subhanallah. Ya, Alhamdulillah. Subhan Hidayat tuh. Suci Hidayat Allah. Jadi Kang sebutnya Kang ya? Mau akang boleh, asal jangan teteh aja. Wah ya. Oke, terus gini. Jadi Kang Subhan Hidayat ini salah satu YouTuber juga, penyanyi juga, dan pengusaha juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pajero 3 bisa beli lah amin, gitu sih. Amin. Sama kapal, guys. Helikopter. Doain ya. Helikopter. Ini posisi Akang kan sebagai pengusaha juga, sebagai YouTuber juga, Pengusaha kecil lah. Kecil profit edan-edanan. Ceritakan Kang lah gimana nih dari pertamanya bisa masuk YouTube, bisa mulai usahanya, kan sebagai motivasi lah buat anak-anak yang lain gitu, yang mau belajar YouTube atau belajar nyanyi atau belajar usaha, kan bisa lah dari edukasi lah ya, insya Allah edukasi lah. Nah, gimana Kang? Ya jadi gini, sebetulnya kalau saya basic di passion. Passion. Jadi saya tuh dari dulu pas ABG, ABG enak. sekarang enak bapak. Jadi saya tuh bisnis di bidang fashion, buka konveksi. Terus masukin ke glosir pakaian gitu, kayak distributor ya? Ya kayak gitulah. Terus aku tuh berjalan hampir 20 tahun. 20 tahun. Nah, ya alhamdulillah dulu kan fashion rame banget. Cuman kemarin pas situasi seperti ini, pandemi lah gitu ya. Jadi si pemasaran tuh agak sedikit turun karena dengan situasi kayak gini kan. Jadi orang-orang mikir boro-boro buat beli baju gitu kan ya, buat baju buat makan sehari-hari juga. Terus sekarang udah gitu. Kawaran aja numpuk. Nah gitu. Jadi di situ tuh agak sedikit menurun. Tapi aku tuh mikir gimana caranya biar aku tuh masih ada income tambahan gitu ya. Jadi ada pemasukan. Nah, ya aku tuh kepikiran apa gitu, bisnis apa. Kalau masalah nyanyi aku dari dulu juga sama nyanyi juga terus. Dulu nyanyi pernah ikut-ikutan dulu sering di mana dulu ya, dulu pokoknya pernah ikutan lomba-lomba juga. Terus alhamdulillah dulu sempet mau rekaman juga sama Ndang Kurnia, tahu kan yang pencipta lagunya Inul, yang goyang Inul. Nah, terus dulu pas Inul lagi rame-ramenya hitnya, langsung kan ditarik sama Ndang Kurnia tuh Alam yang Bahdukun. Nah, di situ aku rencana tuh mau dinaikin setelah Alam, cuma aku mungkin bukan rezekinya, karena aku dulu pas lagi kecil diem sama Uwa di pesantren gitu ya. Kita bahas dari kecil gimana diam pesantren jadi kontes dangdut kumaha jadi aku tuh gini. Nah, aku tuh diam di pesantren sama Uwa. Jadi Uwanya jadi salah satu pengurus di sana DKM lah. Jadi bapak kiainya di sana gitu. Aku tuh diam di sana, tapi aku tuh kok seneng nyanyi gitu kan, seneng nyanyi. Emang dulu sebelum nyanyi aku sering kayak lomba-lomba kiroat gitu, kesana kemari lah. Jadi sering lomba-lomba intinya gitu. Tapi aku suka nyanyi gitu, karena hobi, karena bakat juga gitu kan. Nah, aku tuh dulu tuh sembunyi-sembunyi dari Uwa kan, nyanyi-nyanyi gitu. Nah, ini Ustad pengen anaknya jadi ustaz kayak penyanyi gitu. Jadi belakangan jadi si Uwa itu
punya cita-cita saya tuh harusnya jadi bapak ustad. Ustad meneruskan lah ya. Tapi aku kok senangnya nyanyi gitu. Nah aku tuh sembunyi-sembunyi dari waktu aku suka nyanyi. Terus akhirnya aku nyoba pertama kali ada lomba di Bandung kalau nggak salah di Radio Dahlia. Radio Dahlia Itu Omok Kondang itu Indonesia kan. Terus hadiahnya lumayan gede, 40 juta waktu dulu tuh, waktu tahun dulu. berapa? Tahun 1999 kalau nggak salah, sebelum tahun 2000. Nah, aku tuh ekonomi, nyoba 40 juta tuh. Aku tuh nyobain ikutan, tapi aku tuh nggak pede karena itu baru pertama kali ikut lomba. Dan itu juga kebetulan aku juga dulu kan punya teman-teman suka ngeband juga kan. Aku biasanya basicnya kan di pop, tapi si teman-teman tuh udah kamu ngedukung, jadi mereka tuh ngedukung kamu ikut aja ke Dahlia, ikut lomba gitu kan. Gitu. Tapi lagunya lagu dangdut. Nah aku tuh dulu tuh nggak tahu sama sekali lagu dangdut, cuma ada satu yang tahu, yang apa lagu dangdut, lagu Rhoma Irama kalau nggak salah tuh. Judulnya tuh apa ya? Pagar Makan Tanaman. Oh my god. Pas aku kesana ke Bandung, aku nyoba ikutan lomba. Pas lihat-lihat orang, kok lomba tuh ternyata kayak gini. Pengalaman pertama. Orang-orang tuh kan pada pakai kostum bagus-bagus, cowok-cowok pakai jas, cewek-cewek pakai gaun-gaun. Aku sendiri pakai kaos. Gak pakai oblong. Nggak biasa. Swallow lagi. Pas aku dipanggil di panggung, nomor urutan sekian silakan maju ke depan. Nah, orang-orang tuh kan bingung kenapa ini peserta tuh kayak gini. Niat nggak ya? Niat apa enggak? Tapi aku emang minder karena nervous lah ya. Nervous karena lihat orang-orang tuh, aduh pada keren-keren, kostumnya keren-keren. Karena aku lah anggaplah pengalaman, karena aku juga belum nggak persiapan sama sekali kan. Jadi aku pas nyanyi, orang-orang kan penghayatan apa-apa, gaya panggungnya keren-keren. Sedangkan aku kan nggak pede. Di depannya banyak penonton, juri banyak di situ kan. Sampai aku saking nggak pedenya nyanyi di atas panggung, ngelihatnya ke juri, ke kaca gitu. Saking malunya kan. Itu pengalaman pertama. Nyanyi di kamar mandi ada kaca, nyanyi gini. Aku gini aja, boro-boro penghayatan karena aduh nggak pedenya, bener-bener nggak pede. Tapi itu jadi pengalaman ya. Nah di situ akhirnya aku mencari ilmu tentang perlombaan gitulah. Terus aku ikut lagi lomba berikutnya, ada perlombaan di mana, di radio apa, aku ikutan coba lagi. Nah sedikit kan aku kenal sama teman-teman lomba kan, teman-teman lomba. Akhirnya kenal sama mereka, aku ikut lomba lagi. Terus ada teman yang suka ngajak manggung-manggung, jadi aku suka manggung ke sana kemari. Nah udah rezekinya kemarin di situ ketemulah sama Nang Kurnia. Karena aku pas lomba kedua tuh kan pengalaman pertama boro-boro masuk, penampilan juga kayak gitu. Nah pas lomba kedua, alhamdulillah rezeki aku tuh di situ, di lomba. Kok aku kenapa ya aku tuh kok bisa menang terus gitu kan. Menang terus. Jadi orang-orang juga masuk terus. Oh dulu nggak kayak sekarang, lomba-lomba di radio tuh peserta bukan puluhan, ratusan, ribuan sebelum ada KDI, sebelum ada yang lomba-lomba di TV kayak gitulah. Dulu jadi bintang radio lah gitu. Jadi yang peserta tuh bukan ratusan lagi, ribuan. Apalagi se-Jawa Barat atau kadang-kadang se-Indonesia ya. Jadi dulu sempet aku jadi perwakilan dari Bandung, bintang Yomart. Nah di situ bintang Yomart sampai foto aku di pang-pang di tiap ada Pak itunya baliho ya. Terus pemilihan capres. Ya ampun, capres guys. Terus di situ aku nyanyi final, dan kebetulan si ininya si bintang tamunya artis besar. Nah di situ ada orang yang mempertemukan aku sama si Endang Kurnia itu. Yang pencipta lagu itu ya. Akhirnya aku ketemuan di Hotel Kedaton. Ngobrol panjang. Jadi bahwa ceritanya intinya aku tuh mau dinaikin sama Nang Kurnia setelah Inul sama Alam. Ya aku udah seneng banget kan. Aku mau rekaman. Impian lah ya. Impian aku tercapai gitu guys. Nah di situ tuh sama Nang Kurnia aku sampai
udah aja kamu, Kak, nama kamu siapa, nama aslinya Subhan Hidayat, kita rubah aja nama kamu biar menjual. Akhirnya aku dikasih nama eh, apa, Subhan Kedaton. Oh, karena Kedaton. karena aku sama anak-anaknya ketemunya di Hotel Kedaton. Dah, ini lagunya gini-gini apalin, kita udah apal, nanti kita langsung take vokal rekaman. Tapi aku tuh bingung, aku kan diamnya sama Uwa di pesantren kan, di pesantren ada problemnya nih. Nah aku tuh aduh gimana cara minta izin ke Uwa ya, aku Sedangkan diizinin apa enggak gitu kan. Uwa pengennya gimana, sedangkan aku kan tiap hari ngaji kan waktu itu. Nah akhirnya aku minta izin ke Uwa, lah hawala mudah-mudahan diizinin gitu kan. izin Pas minta izin ke Uwa malah dimarahin abis-abisan. Oh, dipecut. Kamu itu kenapa? Wah, iya. Kamu mau jadi penyanyi dangdut ya? Lihat tuh piala-piala saudara-saudara kamu di lemari itu banyaknya juara kiroan. Masa kamu sendiri mau jadi penyanyi dangdut? Nah, si Uwa udah ngasih respon yang gak baik. Ini lihat, ini kakek kamu ulama se-Jawa Barat, terkenal se-Jawa Barat itu. Masa kamu jadi penyanyi dangdut? Pokoknya dimarahin abis-abisan sampai si foto Uwa tuh dibawa dari dinding ke bawah. Lihat. Oh, langsung dilihat. Ya, akhirnya aku tuh jadi gimana lah ya, ngerasa putus harapan gitu. Yang akhirnya aku tuh udahlah, aku kan menghargai Uwa. Akhirnya aku berhenti nyanyi. Nah di situ tapi lama kelamaan rasa itu tuh kangen muncul lagi. Nah aku tuh pas pengetahuan Uwa sama teman-teman ke Bandung lagi, berangkat ikut tombak lagi, nyanyi gitu. Nah udah gitu aku kabur dari pesantren ya. Dari pesantren kabur guys, karena aku seneng nyanyi waktu itu kan, seneng nyanyi. Tapi ya mungkin bukan rezekinya di situ, dan akhirnya cita-cita aku itu udah hapus lah. Jadi tapi aku tuh bingung, aku nyanyi sekarang nggak bisa karena aku juga menghargai orang tua kan. Karena Uwa itu udah aku anggap sebagai orang tua, aku dari kecil di pesantren sama dia kan, sama mereka tinggal bareng. Ya akhirnya aku memutuskan, udah aku istirahat dulu nyanyi. Tapi aku gimana ya biar aku punya income, dan akhirnya aku belajar passion lah, belajar kursus. Tapi kalau desain sekolah dulu Akang? Dulu aku sempat kalau itu kan kursus jahit pernah. Jadi gini, ada temen, jadi gini, bapak aku tuh dia tuh basicnya di fashion juga. Dia dulu tinggal di Mekah. Di Mekah tuh dia buka konveksi. Di Mekah di Arab buka konveksi. Dia tuh bikin baju-baju top gitu, yang baju-baju panjang-panjang yang gamis-gamis gitu, sampai truk-trukan gitu. Itu intinya ada basic di situ. Mungkin aku nggak tahu turunan atau gimana, jadi aku kepikiran udah aku juga mau terjun meneruskan perjuangan bapak gitu, usaha si bapak gitu. Akhirnya aku kan si teman tuh udah kamu ini aja kursus jahit aja, katanya gini, insya Allah kamu bakal ada bakat karena kamu juga ada turunan di situ. Terus di sini kan masih jarang tukang jahit. Akhirnya aku memutuskan aku untuk mencoba belajar jahit di Jatinangor waktu itu ya, Jatinangor Unpad. Akhirnya di situ aku sekolah, aku bisa, tapi aku nyari pengalamannya, aku praktek sendiri sih di rumah. Jadi praktek sendiri. Kalau misalnya ngandelin di sekolahan kan kadang-kadang cuman gitu-gitu aja. Jadi mahirnya itu kita harus sering praktek di rumah. Jadi akhirnya ilmu nggak diasah kan. Jadi si ilmu tuh kegali. Bikin ini kita pelajari sampai kalau dulu kan kalau kurang ngerti sampai dibongkar gimana ini bikin pola caranya kayak gimana. Biar nih jadi celana harus gitu. Kayak gimana gitu. Karena ilmunya dulu kan belum, kalau misalkan sekolah kan cuma dasar aja kan, jadi kita tuh pingin ke tingkat mahir tuh jadi harus banyak praktek di rumah. Nah jadi kalau dulu sistemnya gitu,
aku praktek di rumah. Pakai mesin jahit Ya, yang singer, yang singer. Kalau dulu mah yang goyang gitu Sama gitu. anak-anak mobilan. Nah gitu, kalau dulu yang gitu pas lagi belajarnya di situ, dan makin lama alhamdulillah makin mahir lah di bidang fashion. Akhirnya aku buka konveksi di sini dulu Bandung. langsung langsung di Bandung. Cimahi. Nah di situ ternyata alhamdulillah usahaku berjalan dan aku punya langganan glosir toko-toko baju kayak di King, glosir besar juga. Wah. Nah akhirnya aku brand paling gede apa? Bandung lah. Kalau banyak, kalau sekarang ada Ripani Hijab, Greenland, terus enggak, kalau itu enggak. Jadi kita banyaknya ke fashion cewek ya. Kalau di ini kayak Ripani Hijab, Ripan hijab coba. Yang pakai ripan hijab. Ini yang desainnya. Ada Malopa juga. Jadi kita mainnya gini. Kalau dulu sempat main di cowok. Kalau cowok tuh kan kalau cowok tuh kan bajunya cuma gitu aja ya, kaos cuma beda di merek gitulah, cuman ada gitu. logo. Kalau aku kan senangnya yang fashion gitu. Jadi kalau fashion tuh yang bermodel-model macam-macam model gitu. Gitu. Jadi aku tuh penasaran pengen bisa bikin baju kayak gitu. Nah, aku tuh ulik. Jadi aku senangnya di baju cewek. Terus lagian kalau misalkan baju cowok tuh, cowok sama cewek beda. Kalau cowok gini, cowok tuh kalau belanja baju jarang mentingin sama cewek kayak cewek gitu kan. Jadi cuek lah kalau cewek. Jadi pemasaran juga beda sama cewek. Baju cewek cewek lebih cepat. Jadi tiap ada model baru, kalau cewek pinginnya beli gitu kan. Kalau cowok kan ya udahlah sebelum ledet, sebelum hapus gitu kan. Terus aja dipakai. Karena kan kalau misalkan baju cowok cuma gitu-gitu aja, kaos kemeja gitu kan. Kalau cewek kan bermacam-macam fashion, model banyak kan. Jadi orang-orang tuh kalau misalnya ada keluar model baju baru, mereka pinginnya beli gitu. Aku di konveksi di fashion lama atau 20 tahun. 20 tahun. Nah, kemarin pas kejadian pandemi, jadi pemasaran agak sedikit menurun karena emang bukan saya aja, semuanya ngerasain. Apalagi para pedagang pasti ngerasain kan, namanya pandemi kayak gimana. Apalagi jualan di toko nggak boleh kan guys, tuh pada ditutup. Kita ada yang buka, tutup, buka. Nah akhirnya kita tuh gimana caranya? Hujan guys. Pindah ya? Nah dulu lah. Pindah guys ya. Pindah pindah karena ini hujan ya. Karena tadi hujan, pindah posisi. Di sana kerjaan ladok, bahaya lah nanti. Jadi kita pindah posisi dulu tadi. Pokoknya pantang terus ya. Main-main saja ya. Main-main aja, jangan diseriusin. Nah ini mah cuma bercanda. Iya. Kalau diterusin, wah bahaya. Baper kan itu tinggalkan. Tadi dilanjut karena lagi usaha zaman sekarang mah emang ya Allah gimana ya. Lagi masa sulit ya. Yang toko kelontong diangkut. Semuanya rasain tuh. Pokoknya ya emang kalau misalkan di situasi pandemi ini semuanya ngerasain masa sulitnya nyari uang, aduh susahnya minta ampun. Dan emang waktu itu pas kemarin pas situasi pandemi ya istilahnya daya belinya berkurang dan ya income-nya menurun Kak. Tapi dulu sebelum ada pandemi profit berapa Kak? Profit sebut lumayan lah, itu rahasia perusahaan. gaji DPR tuh pokoknya rahasia perusahaan lah pokoknya. Gaji DPR ya lah. Alhamdulillah lah. Gaji DPR kalau gaji DPR ada yang kalau omset gini, kalau namanya jualan bisnis tuh beda-beda ya. Omset tuh kadang naik turun ya. Kalau misalnya kita lagi naik ya naik, kadang sebulan bisa nyampe 200-300 juta gitu kan. Tapi kalau misalkan itu omset guys, bukan bersihnya guys, omset keseluruhan gitu kan. Tapi kalau misalkan lagi sepi ya sepi, kadang ada 30-40 juga ngalamin.
kadang 20 juta juga ngalamin, tergantung. Tapi namanya passion, emang sih ada musim-musim juga, musim-musiman juga. Musim lagi. Biasanya ramainya 5 bulan mau menghadapi puasa tuh udah Oh, berarti mulai gitu. sekarang ya? Sekarang Ya, kalau sekarang lagi alhamdulillah, kemarin pas situasi pandemi ini sekarang agak mulai sedikit mau normal, mudah-mudahan normal kembali ya guys ya. Jadi sekarang di passion mulai lagi bangkit. Nah waktu itu karena aku mikirnya, aduh situasi pandemi kayak gini, kan kita lama ya pandemi sekarang udah mau 3 tahun 3 ya, tahun lebih 3 tahun. 2019 Nah, apalagi pas awal-awal kan tahu sendiri, orang-orang yang kerja pabrik di PHK, toko-toko nggak boleh buka, pada tutup. Jadi kita harus di rumah aja guys, di rumah aja, mau makan kayak gimana gitu kan. Nah aku tuh bingung, jualan nggak boleh, keluar juga sekarang waktu itu kan terbatas. Jadi mikir gimana caranya supaya saya tuh tetap punya income gitu, karena kan aduh perut nggak bisa dibohongin ya, tetap harus makan kan guys ya. Masa kita mau makan angin, tetap di rumah kita masa mau makan angin gitu. Jadi aku kepikiran gimana caranya kalau misalkan kita diam di rumah saja, tapi masih menghasilkan uang gitu. Akhirnya aku kepikiran gimana kalau misalkan aku nge-YouTube. Nah, sebetulnya aku udah terjun di YouTube, cuman belum terlalu fokus karena waktu itu masih ngerintis juga. Nah, waktu pas kebetulan bukan kebetulan ya. Masa kebetulan. Pas Covid, pas pandemi, akhirnya aku diseriusin ke YouTube. Akhirnya aku tiap hari bikin konten, aku pelajari tentang YouTube, dan akhirnya ya udahlah, kita jalan di YouTube dan sampai sekarang alhamdulillah. Karena kalau YouTube itu kita diam di rumah terus main ngevlog atau bikin konten tutorial atau apa di rumah juga bisa. Jadi intinya gini, pas lagi pandemi biaya kan harus dikurangin kan. Jadi kita bisa juga, nah buat para kreator atau youtuber yang pemula, bikin konten nggak usah mahal-mahal, nggak usah pakai drone, nggak usah pakai drone gitu, nggak usah. Kalau belum mampu nggak usah review hotel, nginep di hotel terus jadi itu, nggak usah nyari yang murah-murah aja. Bisa di rumah, misalkan tutorial masak, kalau bisa masak bisa silakan. Kalau misalkan bikin tutorial cara servis motor di rumah, motor yang ada di rumah juga bisa bongkar lah gitu, dibongkar doang, pasangnya nggak bisa mah kembali. Alung ganti kuno anyar. Tapi tong di kilo. Pokoknya kalau bikin konten tuh nggak usah yang mahal-mahal dulu, harus diseimbangi dengan situasi sekarang. Misalkan kita nge-vlog tempat-tempat kayak gini, semacam kayak gini nih. Nanti kita ngomong-ngomong sedikit apa, nanti kita main di judul. Jadi sebetulnya kadang-kadang orang mikir, kalau konten YouTube tuh kan biayanya mahal. Saya bilang itu bohong. Kadang-kadang istilahnya kalau misalkan konten sudah dimonet, kita makan bakso aja terus kita review mukbang bakso, jadi duit guys. Makan bakso berapa sih? Misalkan 20.000, misalkan 20.000, jadi duit di YouTube jadi berapa, kegantinya berlipat-lipat gitu guys. Jadi ya begitulah kalau misalkan bikin konten. Kalau buat pemula nggak usah yang mahal-mahal, kecuali yang banyak gitu ya. Warisannya mana? Contoh jenderal. Ya, gitu. Baru. Anak presiden. Gitu. Wah. Jadi di konten yang buat pemula yang murah-murah dulu, dan jangan pantang menyerah. Terus konsisten bikin konten, karena kalau YouTube itu adalah warisan digital. Jadi kita kalau misalkan kita kan pegawai negeri bukan. Tapi kalau misalnya kita nge-YouTube, kalau misalnya kita udah monet, tiap bulan bisa menghasilkan uang. Pensiunan kan? Nah, pensiunan kan tiap bulan kita bisa dapat uang, digaji sama AdSense tuh. Jadi si channel YouTube kita tuh kalau misalnya kita udah meninggal atau ya udah tua, nggak ada terus, kita bisa wariskan sama anak cucu kita. Jadi ini adalah warisan digital. Jadi jadi gini, video kita semakin banyak nge-share,
makin banyak video. Jadi kalau misal orang ngeklik ini ada muncul video kita. Jadi makin banyak tuh otomatis kan penonton viewers makin banyak kan. Jadi kan otomatis pemasukan juga masih makin banyak gitu. Jadi gitu. makin banyaknya video, makin banyak video, makin banyak juga dolar masuk, nah gitu. Tapi kan YouTube juga bisa jadi rekam digital ya kak. Iya. Waduh, gitu. Jadi ini bisa jadi warisan digital. Jadi kalau misalkan kita udah tua atau udah meninggal, kita wariskan sama anak cucu kita gitu. Jadi kalau dulu kan kalau nyerita dari orang tua ke anak nih, bapak dulu kesini nggak ada buktinya kan, nggak ada. Ini mah, bapak dulu nih, ngajai di balong. Di balong, ayah. Jadi anggapnya orang mah, jadi buat gini lah, buat yang YouTuber pemula jangan terlalu apa itunya mendambakan dolar dulu atau gimana caranya. Yang penting gini, yang penting kita ngembangin channel dulu. Kalau masalah dolar nanti juga ngikutin guys gitu. Pengalaman saya juga kayak gitu. Dari nol ya? Aku alhamdulillah termasuk cepat di YouTube. Kan kita harus pingin monetisasi itu harus punya persyaratan guys. Persyaratan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Wow, 4000 jam tayang guys. 4000 jam tayang tuh berapa menit? 240.000 menit ditonton. Wow. Nah jadi gini, banyak banget para YouTuber menyerah karena tidak bisa mencapai persyaratan itu. Karena kita ditarget persyaratan itu harus kekejar dalam 1 tahun terakhir. Dan alhamdulillah waktu itu aku karena aku konten musik, jadi aku sistemnya gini, aku cover lagu, apa lagu sekarang yang lagi hit, yang lagi viral gitu kan, yang lagi viral itu apa? Misalkan lagu ini, langsung saya tembak, saya pengen nyanyi lagu ini, bikin konten itu. Langsung kita main di SEO, di pencarian YouTube, main, tahu SEO ya, kalau SEO itulah kalau misalkan gimana kalau orang-orang ngetik tuh, list kita pencarian tuh kita ada list pencarian. Nah kita harus diusahakan, kita tuh harus ada di pencarian di atas. Jadi biar orang-orang ngeklik misalkan lagu ini, klik keluar tuh video aku gitunya. Jadi biar orang-orang tuh ngeklik ke video kita. Jadi kita harus pintar juga di situ. Pelajarilah banyak tutorial di YouTube. Cara menaikkan SEO YouTube kayak gimana, belajar SEO YouTube kayak gimana. Nah, aku waktu itu ngaper beberapa lagu dan aku nyoba waktu itu tuh cover Aisyah istri Rasulullah. Pas lagu Aisyah istri Rasulullah itu kan pas lagi naik daunnya itu kan. Yang Nisa Sabian ya. Yang Nisa Sabian. Aku coba di situ nyanyi ngaper lagu itu dan alhamdulillah dalam 1 minggu subscribe pun naik guys, dari satu video 2.500 guys. Like-nya coba cek di Subhan Hidayat. Coba lihat lagu Aisyah istri Rasulullah. View-nya juga alhamdulillah banyak dan subscribe di situ banyak, like-nya juga banyak. Aku naik di situ dan akhirnya jam tayangku mendekati ke monetisasi. Nah jadi pas bikin konten selanjutnya tinggal ngejar jam tayang sedikit lagi. Nggak lama bikin konten ngeser langsung monetisasi. Ya ampun, senengnya minta ampun. Karena ini perjuangan yang benar-benar sangat berat, karena kita harus dikejar monetisasi dalam 1 tahun terakhir, 4.000 jam tayang, dan 1.000 subscribe. Aduh, nyari subscribe 1-2 tuh susahnya minta ampun. Tapi alhamdulillah udah rezeki saya di lagu Aisyah itu saya bisa naikin 2.500 dalam 1 video. Aisyah, terima kasih Aisyah. Itu aduh, pokoknya bermanfaat lah. Alhamdulillah, dan akhirnya lolos monet dan pengajuan monet alhamdulillah diberi kelancaran.
Dan di situ baru deh tiap bulan kita nyari dolar, ada bisa pemasukan. gesek. Gitu. Jadi pokoknya buat para YouTuber pemula, kembangkan dulu channel kalian. Nanti juga asal kita update, kita Tekun lah ya. Tekun, insya Allah kita juga bakal bisa sama-sama makan nasi lah. Orang-orang bisa, masa kita nggak bisa? Nah aku juga gitu mikirnya. Orang-orang juga bisa, pasti dari nol dulu, nggak mungkin langsung di atas kan. Nah aku juga mikirnya gitu, masa sih orang lain bisa aku nggak bisa, Padahal sama-sama sama makan ya. nasi gitu kan. Kecuali makan beling. Yang penting kita belajar dan belajar gitu guys. Jadi pokoknya sok mangga kalau misalkan mau nge-YouTube, karena situasi pandemi cocok banget buat nyari income tambahan, karena kita diam di rumah tapi bisa menghasilkan uang gitu Tuh, guys. cuma butuh kuota, Iya, cuman kamera rede, kamera HP, buka HP, apa Nah, tuh? gitu. Ada cak-cak di kosewat video. nanti judulnya cak kosewat gitu guys, disuruh lo. Jadi ya pokoknya gitulah pemasukan buat para YouTuber. Jadi kita tuh asal kita ulet, bikin income tuh sebetulnya nggak susah asal kita ulet. Nah kita bikin video di rumah atau ngobrol-ngobrol kayak gini juga bisa jadi duit guys. Tuh gitu. Ngobrol aja, ngobrol, jangan ngobrol. Sok ngobrol. Nanti ngobrol sama bapak gimana? Itu bisa. Tuh lihat di video bapak, di konten-konten bapak, di channel bapak. Tapi lihat. jangan ke bapak mah, jangan nanya, "Pak, warisan." Nggak boleh tuh. Jangan. Nggak boleh. Tuh bapak, warisan itu. Jangan. Nggak boleh. Itu mah kudu kahideungan bapak sorangannya, ya warisan ke maneh gitu. Sawah 5 hektar, Iya alhamdulillah ya. Terus, Mending, tapi aku mah lebih memilih tidak punya warisan. oh, tidak berharap ya. Tidak, soalnya gini, Wah, banyak ya kasus yang banyak keluarga, banyak bersaudara gitu kan. Kalau di warisan tuh banyak yang justru nah ya. gitu. Aku mah Aduh, jadi pemecah. ayam guys, pemecah keluarga kan. Pemecah keluarga, Banyak ya? itu bukan 1-2 ya. Kalau aku alhamdulillah sama keluarga tentrem ayam karena aku nggak punya warisan guys. Aku bersyukur nggak punya Warisannya ilmu kan? Gitu. Dari bapak yang Jadilah mendingan nggak punya warisan guys. Biar bingung sama lah. keluarga tetap akrab, tetap inilah, nggak ada pecahnya gitu. Jadi kalau di Bandung berarti sekarang masih berjalan usahanya. Nah kalau usaha sekarang alhamdulillah udah mulai kembali lagi, dan Udah mulai lancar lagi. udah mulai lancar lagi. Sebulan udah 300 juta lagi. Amin ya Allah, Amin. mudah-mudahan dicatat di bor. Dicatat di bor. Pegawai udah berapa sekarang? Kalau pegawai lumayan. Jadi gini, kalau di konversi pegawai itu Masuknya itu borongannya ya? ada 2 macam, ada borongan, ada harian. Kalau tukang jahit ya sistemnya borongan. Kalau yang packing, yang buang benang, bebek gitu, itu masuknya harian. Dan karyawan kalau di rumah sih ada pokoknya lebih dari 12. Terus kita juga maklun. Kalau maklun keluar kan, di maklun keluar itu lebih banyak lagi. Kalau maklun kan, kalau di rumah istilahnya kita kerjaan harus tetap ada kan buat orang harian di situ kan. Kalau maklun kan, kalau misalnya kita lagi banyak barang ya kita maklunin. Kalau misalnya lagi kosong ya stop dulu gitu. Saatnya udah tetangga nih yang mau nih, udah bikin dulu lah sana. Gue kerjain gitu lah. Sama kayak terus sekarang nih kan, aduh, covid gini, perusahaan buat ngelancarin kan ada strateginya nih. Waduh, gimana nih kalau yang lain kan bisa sekarang mah order online gitu kan. Kalau misalnya makanan nih karena tutup nggak bisa dagang, akhirnya dia bikinnya dari rumah. Order online sekarang. Kalau jadi kalau karena situasi kayak gini, jadi kita juga ini pemasaran banyak cara untuk mendapatkan income di situasi kayak gini. Ya caranya kita bisa jualan online. Online terserah, mau jualan baju, jualan alat-alat rumah tangga, jualan kecantikan, jualan apa aja bisa. Kan kita bisa kerjakan di rumah. Tapi ya kalau misalnya namanya lagi situasi pandemi,
yang belinya juga nggak kayak situasi normal kan, orangnya kan terbatas punya duitnya juga, jadi yang belinya juga yang punya duit gitu. Jadi permasalahannya nggak penjualannya tuh jadi nggak kayak seperti biasanya, tapi alhamdulillah sekarang pendapat udah lu mulai mau kembali normal ya, iya, belum normal kembali bentar lagi 100%, juga kan tapi bentar lagi mau masuk puasa puasa. nih Nah, atau lonjakannya makin gede. kalau di passion kita dapat uangnya sebelum puasa. Nah Sebelum sekarang karena kan kalau puasa kan nanti kita kan masukin ke Oh, grosir. grosir ya? Biar Grosirnya grosir yang ngeluarin barangnya. Kalau kita udah Oh. santai puasanya, jadi kita dapat uangnya kalau konveksi sebelum sebelum puasa. puasa. Jadi pas puasa tuh sebelum puasa kan kita kirim, kita udah cair nih. Nah puasa kita sedikit santai. Nah baru yang punya barang baru ngeluarin. Keluarin yang kalau udah di order misalnya Akang distributor sama saya dibeli. Nah, kamu udah senang ya sebelum puasa teh udah bahagia. Iya gitu. Tapi Udah. kita juga Jadi sahur pertama tuh daging, sahur kedua daging, sahur ketiga sahur ketiga daging gitu. Itu mah anak maksudnya kos-kosan. gimana mah aku juga di rumah tiap hari, kalau orang rumah masak daging, misalkan daging tiap hari kan ada yang kerja, masak daging. Besoknya daging ayam, terus daging sapi, terus apa pokoknya ikan-ikan gitu. Aku mah nggak jarang makan loh kan. Aku ngeremes cengek, ngeremes cengek, Sambal goang, sambal goang, dicocol, kapan? pete, dicocol ledot, gedengan gitu, no. Penghasilannya sebulan 300 juta, makannya sambal. Nah, gitu. Anda penghasilannya di bawah UMR, update status KFC. Astagfirullah, nggak Aduh. apa-apa, beda lah kan gaya Itu hidup seorang tergantung lifestyle. selera lidah ya. Jadi ini bukan ini ya. Jadi itu selera lidah. Karena aku gini, dari kecil mungkin aku kan tinggal di kampung sama orang tua di kampung. Jadi kebiasaan makannya sama itu. Aku senangnya lalaban, sambal, Sambal, ikan asin. Kalau dulu nasi kan anget. ya Nasi anget. betul. Kalau dulu mah ya sangpoy ya. Boy. Sekarang mah jarang sangpoy, soalnya pakai magicom semua. Jadi jarang ada nasi poe itu nasi yang kemarin, tapi nggak di magicom kan tetap panas di magicom. Kalau dulu mah enggak, jadi nasi poe itu nasi yang kemarin gitu. Nah karena kebiasaan mungkin ya, kalau dulu di kampung pas lagi kecil tuh sukanya orang tua juga yang gitu, jadi aku juga sukanya yang kayak gitu. Jadi kalau sekarang daging boleh, tapi kali-kali kalau misalnya lagi mau ya makan, kalau enggak ya jarang. Di rumah kalau misalkan masak kan, kalau yang kerja, kalau kita ngasih yang kerja tetap pasti ada lauknya kayak gitu kan. Nggak semua pekerja sukanya ikan asin gitu, tetap ada. Tapi kadang-kadang pekerja juga ngerasa bosan kalau dikasih daging tetap pilihnya tuh jengkol, sambal, asin, nah kayak gitu. Yang lebih menawan gitu ya. Lagi menawan, lagi mengundang selera makan. Aku juga di rumah gitu. Jadi jarang makan daging-dagingan. Kalau daging ya paling seminggu sekali gitu kan. Tapi kalau masak tiap hari daging-dagingan, kadang ikan gitu. Tapi kalau aku sendiri suka sendiri aja, mahiwal istilah nama. Oh, jadi yang lain makan daging. Ini misah sendiri nih porsinya. Makan. Cengek apa? Sambal goang. Pakai cikur. Dicoel, dicoel teh kadang kulalap, teh daun jengkol ngora aya, singkong, daun singkong, daun pepaya. Jadi tiap hari tuh gue ganti gitu. Pokoknya madep ledot. Gitu. Coba makan. Gitu. Terus kan distributornya nih, Akang tekan ya. Kalau distributor kadang pernah posisi impor ke luar nggak? Kalau impor kebetulan belum, tapi dulu pernah kerjain ke brand. Kalau ke brand tuh ya semacam brand-brand gitu ya ternama. Cuman kalau brand ternama tuh emang pengerjaannya agak sulit, agak rumit. Karena harus detail banget ya. Harus detail. Cara jahitnya tuh tusukan jarum aja dihitung. Misalkan 1 mili harus berapa tusukan. Terus kalau misalkan kita ngejahit agak belok sedikit juga harus dibongkar. Bongkar lagi? Harus bongkar.
Kalau lokalan kan kalau sedikit lah nggak masalah ya, dan harganya juga emang murah gitu. Minimal, Jadi ya. Kita memilih lebih ke lokalan gitu. Jadi kita masuknya ke glosir masih daerah Bandung, kadang Jakarta, Tanah Abang. Tapi kita sekarang lagi mensuplai ke supplier online Shopee. Jadi mereka jualnya di Shopee, tapi pokoknya udah benar-benar ramai banget. Kemarin saya ngejar produksi selama 4 bulan. 12.000 baju 12.000 harus baju. beres dalam jangka 4 bulan, pengerjaan 4 bulan. Terus kemarin saya kirim setengah hari habis guys. Setengah hari 12.000 tuh. 12.000 satu truk setengah kemarin saya kirim. Pengerjaannya 4 bulan, tapi pengeluaran pas mengeluarkan barangnya, penjualannya setengah hari langsung habis. Dia hebat banget. Berarti bisnis marketingnya keren banget. Keren. Emang sih dia endorse juga sama selebgram ternama gitu kan. Jadi marketplace-nya banyak lah ya. Jadi sebelum launching tuh dipromosiin dulu sama seleb gitu. Jadi launchingnya tanggal sekian. Jadi orang-orang tuh wah ini keren. Apalagi difotonya sama yang cantik kan, sama Iya. seleb yang nonton makin banyak kan. Tapi kadang Nah, jadi udah foto seleb pas dipakai sama kita, ya Allah, pada ancol kan. Bucit truk. Aiku seleb kan atau Aduh, jadinya menarik pantes kan. Apalagi pakai fotografer handal. Wow, jadi keren. Jadi orang-orang tuh tertarik. Ini launching tanggal sekian. Jadi sebelum tanggal sekian aku harus order. Nah, gitu. Harus Jadi ada dulu baju. Jadi sebelum launching tuh misalkan tanggal 10 misalkan. Jadi mereka sebelum tanggal 10 tuh mereka udah order. Saya mau order sekian udah booking gitu. Jadi pas launching langsung karena udah mereka booking si barangnya, tinggal pak habis deh gitu. Jadi ya buat semuanya kalau misalkan lagi situasi pandemi, kalau misalkan lagi nggak kerja, lagi istirahat kerja atau lagi di PHK atau lagi nggak ada income, jadi saya sarankan buat pemasukan juga nih. Kalau mau nge-YouTube silahkan, kalau mau online shop di rumah juga boleh. Masih banyak cara, jangan putus asa. Tapi kalau misalnya ngomongin juga yang modal buat usaha kan, kita kadang ada satu konsep gimana misalnya 50-50, 50% buat dipakai buat modal, 50% buat dana darurat ya, dana darurat. Yang misalnya 5 juta, 2,5 juta kita buat modal nih. Kalau 2,5 juta lagi buat cadangan atau gimana tak kalau adu pas buka pertama usaha? Kalau usaha gini ya, kita tuh harus pegang 3 kali lipat. 3 kali lipat. Oh, 3 kali lipat. Jadi misalkan gini, kita mau ngemodal misalkan di konveksi ya, karena saya di bidang konveksi ya, ceritanya tentang konveksi aja lah ya. Jadi kalau misalkan kita ngemodal di konveksi 50 juta, misalkan 50 juta, jadi kita harus punya uang cadangan 2 kali lipat. Jadi harus persediaan 150 juta. Jadi kalau misalkan kita produksi ini kan 50 juta ini kan kita belanjain misalkan ke barang atau kita produksi ke barang. Nah, yang 50 juta ini kan habis dipakai ke barang kan, misalkan mau beli bahan terus diproduksi, bahan numpuk di situ, belum kekirim. Masa kita yang pegawai ini mau diem menungguin ini cair? Nah, gitu. Jadi sebelum ini cair, jadi kita harus persiapan ini. Harus produksi lagi. Bikin lagi. Sedangkan kalau yang ini cair nggak begitu, apalagi kalau kita kerja sama yang supplier gede kan nggak kirim langsung cash-cashan gitu, karena ada tempo seminggu 2 minggu gitu kan. Jadi kalau nunggu ini cair, jadi kita ini udah harus jalan kan, masa pegawai berhenti dulu kan, tetap kan harus jalan. Ini kirim, ini ke sini, jadi ini keluar, jadi kita harus persiapan di sini, jadi gitu harus muter gini, harus muter. Jadi nggak bisa 1 kali lipat, jadi harus punya 3 kali lipat. Kalau modal 50 ya punya 150, kalau modal 100.000 ya harus punya 300.000 gitu. Teknik marketing tuh yang mau buka usaha, kalau mau coba-coba nih usaha ya harus punya modal segitu dulu ya. Kalau misalkan mau kecil-kecilan juga kita bisa online shop, misalkan online shop yang murah-murah kayak misalkan
kecantikan atau gini. Sekarang kan lagi musim online. Jadi kalau misalnya orang yang nggak punya modal, kita bisa jadi customer apa namanya tuh reseller. Oh, reseller. Jadi kalau misalkan reseller itu kan kita nge-share barang tapi tanpa modal. Oh. Jadi kita ngikutin toko-toko yang online. Jadi si toko-toko yang besar itu mereka share barang kan. Nah, nanti diikutin sama reseller itu kan. Nah, si reseller itu jadi nge-share si barang-barang yang punya toko besar itu kan. Nah, kalau misalkan si reseller itu kan nge-share. Kalau misalnya ada orderan masuk baru kita ngambil ke situ kan. Kalau orderan masuk otomatis kan si uangnya kan transfer duluan. Nggak mungkin kalau kita kirim barang duluan kan. Jadi yang beli otomatis transfer duluan. Nah, si uang ini kita langsung ngambil barang ke situ, ke supplier. Beliin, ambil barangnya, langsung kirim sama reseller gitu. Jadi itu trik buat yang tidak mempunyai modal. Jadi masih bisa punya income. Jangan jual rumah, jangan. Nanti kumaha. Kalau kehujanan gini kemana? Jual mitoha komo. Oh lah. Tong. Mau nyari janda, tong. Terus Perawan pek bae. oh mana? Lajang Masih bisa lah. Pilih-pilih sebelum jenur kuning melengkung ya. Pilih-pilih. Tukang tikung sebelum melengkung. Gitu. Tukang tikung sebelum melendung. Bisa. Ayo Bandung. Terus yang Tinggal heula sabaraha dulu sina. 28. Udah masih panjang kene. Hah? Pakai diedit nih guys. Lah. Ya, gitu ya aja, cuma ngobrol-ngobrol aja edisi 28 tambah tadi sabaraha 17 masih panjang kene. Itu mah ageng lah. Hah? Ageng 30 45 menit. Lumayan lah gitu ya. Lumayan. 2 kali lipat tuh bisa. Udah. Nah, hujan. Dah, dan edisi ngobrol-ngobrol aja bersama Kang Subhan Hidayat. Percakapan tentang bisnis, YouTube, musik, dan pasan. Sekian aja dari kami. Dan Tong hilap, subscribe. Dan saya ya udah ngobrol-ngobrol aja, main-main aja karena kami ya biasa aja gitu. Tong hilap, subscribe. Nggak apa ini. Panggillah Subhan Kang Hidayat. Hidayat. Nah, Dan main-main saja ya, guys. main saja dan terima kasih untuk yang nonton ya makasih, yang nggak nonton juga nggak apa-apa, nggak ngarep, ayo lah nggak ngarep. Jangan nonton, Jangan. rugi. Rugi. Ya, Ini mah jangan bercanda. nonton rugi ya. Selamat malam, selamat siang, selamat datang di akhir pekan dan selamat menikmati akhir zaman.